beda? Oh iya, belum disetting. Bentar ya. Hello! Belum! Halo, ya ini baru benar suaraku. Halo guys, kembali lagi dengan aku Tahlia Salsabila. Nah, di video kali ini kita udah masuk ke episode kedua atau pertemuan kedua di mata kuliah Teknik Produksi Film. Jadi, aku ingin sedikit cerita tentang apa yang aku dapat pas pertemuan kedua ini. Oke, pada pertemuan kedua, itu diawali dengan dosen bertanya kepada mahasiswa. Menurut kalian, film itu apa sih? Nah, beliau juga sempat menanyakan soal keresahan kita selama bikin tugas video mingguan. Dan ternyata, banyak banget jawaban dari teman-teman semuanya yang mengeluh soal masalah editing. Terus juga tentang waktu yang mepet. Nah, dosen ngingetin supaya kita lebih giat lagi dalam hal mengedit. Dan dosen menekankan jangan sampai kita tuh tidak mengerjakan tugas. Oke, sekarang masuk ke pembahasan. Pertama-tama, dosen mengulas lagi tentang definisi film. Jadi, secara sederhana, film itu adalah gambar yang bisa bergerak. Ada juga yang bilang film itu melukis gerak dengan cahaya. Dari sini, kita bisa lihat film itu menyangkut dua hal. Pertama, teknologi dan seni. Teknologi karena butuh kamera, cahaya, alat perekam, dan seni karena ada ide, ada cerita, ada imajinasi di baliknya. Film sendiri mulai muncul di abad ke-19. Nah, sejarah ini menarik banget. Jadi sekitar tahun 1872, film pertama kali dipelopori oleh seorang fotografer bernama Edward Muybridge. Seorang pengusaha kuda bernama Leland Stanford penasaran dengan gerakan kaki kuda. Dia lalu mensponsori fotografer Edward Muybridge untuk merekam gerakan kuda. Muybridge memasang 12 kamera di sepanjang lintasan. Tapi eksperimen ini gagal karena hasil gambarnya tidak fokus. Nah, pada tahun 1877, Muybridge mencoba lagi. Kali ini bekerja sama dengan seorang insinyur bernama John D. Isaacs. Mereka pakai 24 kamera yang dihubungkan dengan baterai. Dan percobaan ini berhasil memperlihatkan gerakan kuda dengan jelas. Pada tahun 1882, giliran Julius Murray yang menyempurnakan teknologi tersebut. Dia membuat alat bernama Photographic-Gun yang bisa merekam 12 gambar per detik, bahkan berhasil merekam burung yang sedang terbang. Nah, tahun 1888, seorang penemu asal Prancis bernama Louis M. Augustin Lafrange atau biasanya disebut dengan Louis Lafrange membuat film pendek pertama dengan kamera film. Judulnya Ronde Garden Scan. Berdurasi sekitar 2 detik menampilkan beberapa orang yang sedang berjalan di Taman Ronde, Inggris. Nah, film ini dianggap sebagai film pertama direkam menggunakan kamera film sungguhan. Dan pada tahun 1895, barulah muncul dua bersaudara dari Prancis, yaitu Auguste Lumière dan Louis Lumière, yang dikenal sebagai pelopor film dokumenter, sekaligus era bioskop modern. Mereka menciptakan alat bernama sinematograph, yaitu cikal bakal kamera sekaligus proyektor modern. Dengan alat ini, mereka memproduksikan film-film non-fiksi pendek dan memutarnya di berbagai tempat seperti bioskop keliling. Nah, dari sinilah film akhirnya berkembang jadi hiburan komersial yang bisa dinikmati banyak orang. Setelah menjelaskan tentang sejarah, dosen juga menjelaskan tentang sinematografi. Sinematografi adalah teknik pengambilan gambar bergerak dalam video. Jadi di dalam video atau membuat film itu bukan sekedar memotret teman-teman, tapi bagaimana sebuah adegan ditata, pencahayaan diatur, suara direkam, background dipilih, dan kameranya diarahkan. Termasuk juga ada pantonim, yaitu penggunaan gerak tubuh dan ekspresi wajah untuk memperkuat cerita. Nah, film sendiri terbagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama itu adalah film fiksi. Film fiksi itu adalah film yang dibuat berdasarkan imajinasi atau karangan manusia. Nah, yang kedua itu adalah film dokumenter. Film dokumenter yaitu film yang dibuat berdasarkan kenyataan, kisah nyata, pengalaman, atau peristiwa bersejarah. Kalau kita bicara dokumenter, ada 6 genre. Yang pertama itulah dokudrama. Dokudrama itu adalah cerita nyata yang difilmkan dengan drama atau kebanyak adegan romance seperti Titanic. Yang kedua itu adalah seni dokumenter. Seni dokumenter itu adalah peristiwa nyata yang difilmkan, misalnya film G30 SPKI. Yang ketiga adalah faktual, kejadian langsung seperti berita atau demo. Yang keempat adalah etnografi.
yaitu tentang budaya atau pengetahuan. Yang kelima itu adalah propaganda, biasanya untuk tujuan politik atau mengarahkan opini. Yang terakhir itu adalah cinema verite, yaitu menampilkan peristiwa apa adanya, misalnya tragedi tahun 98. Nah, dokumenter bisa dibuat dengan naskah atau tanpa naskah. Unsurnya juga beragam, mulai dari visual, observasional, ilustratif, verbal, dan investigasi. Terakhir, dosen juga menjelaskan tentang 3 tahap pembuatan film. Yang pertama itu adalah praproduksi. Praproduksi itu adalah tahap persiapan, mulai dari ide, konsep, naskah, lokasi, sampai siapa saja yang terlibat dan biaya produksi. Yang kedua itu adalah produksi, yaitu tahap pengambilan gambar dan audio sesuai dengan persiapan. Yang ketiga adalah pasca produksi, yaitu tahap akhir atau tahap editing, yaitu menggabungkan semua gambar dan suara menjadi film yang utuh. Oke guys, jadi itulah rangkuman dari pertemuan kedua teknik produksi film. Kita udah bahas mulai dari definisi film, sejarah tokoh-tokoh penting kayak Muybridge, Le French, dan Lumière bersaudara, lalu sinematografi, jenis-jenis film, sampai tahap produksi film. Semoga video ini bermanfaat bukan cuma untuk saya, tapi juga untuk kalian yang mendengarkan, biar makin paham tentang dunia perfilman. Sampai ketemu di video selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, and share.